Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang lintah darat atau rentenir bernama, kita panggil saja si bos, yang sedang akan menagih utang kepada salah satu nasabahnya, di mana ia terlihat membawa seorang pria Asia bernama Denny, yang tiada lain adalah pengawal sekaligus tukang pukul pribadinya, yang akan langsung menghajar siapapun ketika si bos melepaskan kalung anjingnya. Mungkin Anda akan terkejut saat mengetahui bahwa si bos memperlakukan Denny secara tidak manusiawi. Ya, Denny diperlakukan layaknya gogok yang akan siap menurut apapun yang diperintahkan oleh majikannya. Hal itu tak lepas dari didikan si bos yang memang sejak Denny masih kecil sudah dicuci otaknya agar tak memiliki sifat-sifat seperti manusia layaknya sakit, takut, emosi, dan lain sebagainya. Bahkan ketika kepala Denny berdarah akibat pertarungan barusan, ia seolah tidak merasakan apapun dan bingung harus diapakan perban yang ada di tangannya saat ini. Sementara si bos dan anak buahnya sedang bagi hasil dan merayakan keuntungan yang mereka dapatkan hari ini, Denny hanya bisa memukul samsak lapuk di dalam kandangnya yang berada tepat di bawah permukaan lantai, yang karena samsaknya bocor, Denny pun mulai membaca buku untuk anak kecil yang menjadi satu-satunya sumber pengetahuan yang Denny miliki, di mana Denny nampak tertarik dengan satu benda, yaitu piano, yang sepertinya memang punya masa lalu khusus dengan alat musik yang ditekan tersebut. Ya, rutinitas Denny setiap hari hanyalah berkelahi dan menghajar orang lain sampai babak belur, di mana namanya sudah dikenal oleh banyak orang termasuk tukang pukul berbadan tinggi besar ini yang memilih untuk mundur daripada harus berurusan dengan seorang Denny. Setelah berkeliling mendatangi banyak nasabah yang telat bayar, sampailah si bos di sebuah tempat seorang pengusaha perhiasan yang masih punya sisa utang. Berbeda dengan nasabah lain yang pasrah dihajar oleh Denny, si pengusaha ini sudah mengetahui atau mengamati cara kerja si bos yang hanya bisa menyuruh Denny apabila kalung anjingnya dilepas, sehingga si bos dan anak buah pun harus pasrah dihajar oleh si pengusaha dengan Denny yang hanya terdiam tanpa melakukan apa-apa. Tak lama setelah si pengusaha pergi untuk menemui tamunya di ruangan lain, si bos pun berhasil melepaskan dirinya dari para penghajar dan langsung menyuruh Denny untuk habisi semua orang. Dan ya, Denny menghajar para preman itu sampai ke ruang pameran. Di situ ada seorang tamu yang merupakan pebisnis, nampak serius memperhatikan pertarungan tersebut dan sepertinya tertarik dengan bagaimana cara Denny berkelahi. Sempat kesal kepada Denny, si bos yang sejak awal mendidik Denny seperti binatang pun harus memaklumi ketika Denny hanya diam saja melihat majikannya dihajar orang, karena Denny hanya akan beraksi apabila kalungnya dilepas, yang memang itulah sugesti atau cuci otak yang ia terapkan sejak kecil, sehingga mau si bos dihajar sebagaimanapun, Denny tidak akan pernah berbuat apa-apa kecuali kalung anjingnya dilepas terlebih dahulu. Alih-alih pulang dan menyudahi pekerjaan hari ini, si bos yang masih belum memenuhi target harian pun memilih untuk mendatangi nasabah selanjutnya, yaitu pemilik gudang barang antik, di mana si bos sudah punya cara agar kejadian seperti tadi tidak terulang lagi, yaitu menyuruh Denny untuk menunggu di ruangan lain dengan sebuah lampu yang akan menjadi tanda apabila si bos membutuhkan bantuannya. Light, door, light, door, light, the light, Denny, the light. Tak lama setelah si bos masuk menemui nasabahnya, Denny nampak tertarik dengan seonggok piano persis seperti yang terdapat pada buku gambar miliknya. Sambil menunggu tanda lampu dari bosnya, Denny yang punya masa lalu dengan piano pun mendekati piano tersebut dan... Ya, muncullah seorang pria tua bernama Sam yang merupakan tukang servis piano, di mana Sam yang merupakan, mohon maaf, tunanetra pun terus mengajak Denny berbicara dan meminta sedikit bantuan untuk memperbaiki pianonya. Untuk pertama kalinya, Denny nampak tersenyum bahagia diperlakukan layaknya sebagaimana manusia, di mana kebahagiaan singkat itu harus berakhir ketika terdengar suara bip lampu yang ternyata si bos ditemukan sudah babak belur sehabis gelut dengan nasabahnya. Sepulangnya mereka ke markas dengan Denny yang dimarahi habis-habisan, muncullah si pebisnis yang sempat kita lihat di toko perhiasan datang untuk menawari si bos sebuah peluang menghasilkan lebih banyak cuan. Ia rupanya memiliki sebuah laga tarung ilegal semacam fight club dan tertarik untuk mengajak Denny tampil di acara tersebut.
So glad you could make it. Dan inilah sang juara bertahan yang telah mengalahkan banyak sekali petarung hebat di laga ini, di mana si bos langsung melepaskan kalung anjingnya dan menyuruh Dani untuk menghabisinya dengan cepat. Tak butuh waktu lama bagi si bos untuk mendapatkan cuan yang jumlahnya lebih banyak dari hanya sekedar menagih utang kepada para nasabah, di mana saat mereka dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja sebuah mobil truk muncul dan... Ya, ternyata itu semua adalah ulah si pengusaha perhiasan yang masih dendam atas kejadian tempo hari, di mana Danny yang masih hidup pun menganggap bosnya sudah mati dan pergi ke gudang barang antik tepat saat ada Sam di tempat tersebut. Who's there? Disinilah Danny sekarang memakai pakaian bersih di salah satu kamar apartemennya Sam, di mana Danny yang baru siuman pun langsung nyumput di kolong kasur ketika Sam masuk ke sana untuk memberikan makanan. Mendengar Sam memainkan piano, Danny pun keluar untuk melihatnya tepat saat muncul anaknya Sam yang bernama Victoria yang nampak tertarik dengan karakter polos Danny, bahkan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Sam terkait apa yang Danny sukai. Does he like to read? Does he like to write? Does he like to draw? He likes music. Cool. Mendengar Danny suka musik, Victoria pun menemui Danny di kamarnya dan memberikan sebuah piano kecil pemberian mendiang kedua orang tuanya. Saat Sam dan Victoria sedang makan malam itulah, muncul Danny yang masih dengan malu-malu duduk ikut makan malam bersama mereka, di mana Danny yang seumur hidupnya belum pernah makan dengan sendok pun nampak kesulitan memakan makanan seperti yang manusia normal lakukan. My name is Danny. 1 minggu kemudian, Sam terlihat sedang melepaskan perban dari bekas luka Danny yang sudah mengering, di mana Sam yang penasaran dengan kalung anjing yang selalu Danny kenakan pun sempat akan melepaskannya, tetapi Danny melarang hal itu karena takut terjadi sesuatu yang buruk, persis seperti saat masih hidup bersama si bos dan anak buahnya. You better try to take it off. That same reaction. Sam pun mengajak Danny mengantar Victoria ke sekolah musik, yang di situ Danny lagi-lagi untuk pertama kalinya dicium oleh lawan jenis, yang hal itu cukup membuatnya merasa aneh. Tak cukup sampai situ saja, Sam bahkan mengajak Danny ke swalayan untuk belanja bahan makanan dan mengajarkan Danny bagaimana caranya memilih bahan makanan yang tepat dan buah yang sudah matang. Setibanya di rumah, Danny tak sengaja menemukan foto-foto Victoria bersama dengan kedua orang tua aslinya, karena ternyata Sam bukanlah ayah kandung Victoria, melainkan sahabat ayah Victoria yang diberi amanat untuk merawat Victoria setelah mereka meninggal dunia. My father was my best friend. After he died, Keesokannya ketika Danny dan Sam sedang belanja di swalayan yang biasa, ada sebuah insiden tak terduga ketika sekelompok orang berkelahi di dalam sana, di mana Sam yang khawatir dengan Danny pun terus berteriak memanggil namanya dan... Danny! Kejadian itu tentu saja membuat Sam menjadi penasaran kenapa Danny tidak bereaksi apapun seperti ketakutan, menghindar, atau terpancing untuk berkelahi, di mana Danny yang polos pun menjawab bahwa mereka tidak sedang berkelahi dengannya, kecuali ada yang mulai duluan, Danny baru akan beraksi. Is this good? That's wonderful. Alamnya, Danny yang sedang sendirian di kamar pun didatangi oleh Victoria yang ingin berterima kasih telah bersedia tinggal di apartemen atau rumah kediaman ini dan membuat suasana rumah menjadi lebih hangat. Persis seperti Sam, Victoria pun penasaran dengan kalung anjing milik Danny dan dengan sedikit bujuk rayu wanita, Danny akhirnya bersedia untuk melepaskan kalung tersebut. Sejak hari itu, Danny seolah terlahir kembali menjadi sosok yang baru. Ia benar-benar diperlakukan layaknya manusia, bahkan sudah dianggap keluarga sendiri oleh Sam dan Victoria yang baik hati ini. Satu bulan berlalu, Sam pun mulai mengajak Danny dalam profesinya sebagai tukang servis piano, yang di situ Sam dengan tulus mengatakan bahwa ia sudah menganggap Danny seperti anaknya sendiri. Hal itu sangat membuat Danny merasa terharu dan memeluk Sam dengan erat sebagai bentuk terima kasih atas semua hal yang telah Sam berikan kepadanya. Sebelum pulang, Sam pun memberikan Danny sejumlah uang sebagai upah pertama dari pekerjaan pertamanya, di mana Danny yang bingung harus diapakan uang itu pun pergi ke toko souvenir untuk membeli beberapa topi lucu dan bermaksud untuk memberikan hadiah kepada Victoria. Dan sungguh alangkah terkejutnya Danny saat ia tak sengaja bertemu dengan salah satu anak buahnya si bos yang juga sama-sama terkejut dengan perubahan Danny sekarang. Alih-alih meninggalkan masa lalu kelamnya, Danny mau tidak mau harus kembali kepada si bos yang ternyata masih hidup dan mengancam akan menyakiti keluarga barunya apabila Danny menolak ikut bersamanya.
Pada akhirnya, Denny harus kembali pada kehidupan lamanya sebagai tukang pukul, di mana si bos benar-benar sangat terkejut ketika Denny mengajukan sebuah pertanyaan tentang di mana ibunya dan bagaimana keadaannya sekarang. Menyadari Denny sudah lebih cerdas dan kritis, si bos pun langsung menunjukkan foto-foto ketika Denny masih kecil sekaligus menjelaskan tentang Denny yang ditemukan sebatang kara tak berdaya di pinggir jalan. Si bos pun menegaskan bahwa harusnya Denny berterima kasih kepada si bos yang sudah merawatnya selama ini, karena jika bukan karena si bos, mungkin Denny sudah mati pada waktu itu. Know what your future is, Danny. Tak ingin membuang waktu, si bos langsung mendatangi lokasi Fight Club untuk melanjutkan rencananya yang sempat tertunda, yaitu menjadikan Denny sebagai jagoan baru di tempat ini dan meraup lebih banyak cuan, di mana Denny yang sudah capek menyakiti orang lain pun untuk pertama kalinya menolak permintaan si bos, sehingga si bos yang kesal pun mendorong paksa Denny agar segera masuk ke dalam arena. Disinilah kita akan dibuat greget dengan Denny yang memilih babak belur daripada memberikan perlawanan dan menyakiti orang lain, sehingga si bos yang malu oleh si pebisnis pun langsung melemparkan sebilah kapak ke dalam arena agar Denny mau untuk benar-benar melakukan perlawanan. Masih tak melawan, si pebisnis yang tak ingin acaranya jadi tidak seru pun menurunkan 3 petarung lain untuk mengajar Denny, sehingga sekarang Denny harus melawan setidaknya 4 petarung sekaligus dan harus pasrah dihajar secara keroyokan oleh mereka berempat. Denny akhirnya dibuat tak sadarkan diri dengan si bos yang terus meneriakinya untuk bangun dan lawan, yang ketika Denny sudah membuka matanya, ia pun sadar bahwa jika dirinya terus diam, maka lama-kelamaan ia akan mati juga, sehingga Denny mulai menunjukkan seperti apa kemampuan dia yang sesungguhnya. Dan ya, Denny pun ubah habis menghajar mereka berempat yang sebenarnya jika Denny mau, sudah sedari tadi ia melakukannya, di mana si pebisnis yang licik pun melemparkan banyak sekali senjata, sehingga inilah yang terjadi. Denny berhasil mengendalikan emosinya ketika ia hanya menciderai mereka berempat tanpa membunuh, namun karena aturan permainannya harus ada satu orang yang mati, si bos pun langsung menarik pelatuknya dan membunuh lawan Denny tersebut. Si bos yang marah pun melempar Denny ke dalam kandangnya, yang tepat saat larut malam ketika si bos sedang bersenang-senang dengan seorang wanita penghibur. Denny tak sengaja menemukan sebuah foto terselip di dalam buku gambarnya dan baru sadar sekarang jika mungkin itu adalah ibu kandungnya. Lantas Denny pun mendatangi si bos untuk meminta jawaban jujur tentang di mana ibu kandungnya sekarang, sehingga si bos pun terpaksa menjawab bahwa ibu Denny adalah seorang PSK yang memilih pergi bersama lelaki kaya raya dan meninggalkan Denny kecil bersama dengan si bos ini. Keesokannya, ketika Denny sedang dalam perjalanan menuju arena gelut, si bos dan supirnya terlibat percakapan ringan dengan topik keluarga, bahwa yang namanya keluarga itu harus selalu bersama apapun yang terjadi, sehingga Denny yang sudah menganggap Sam dan Victoria sebagai keluarga pun langsung merecoki si supir hingga mobilnya mengalami kecelakaan. Denny pun pulang ke rumah Sam dan Victoria. Di situ ia langsung jujur menceritakan tentang kehidupan masa lalunya, termasuk sosok ibunya yang masih menjadi misteri, yang dengan bermodalkan foto ibu Denny yang sedang memakai seragam universitas, mereka pun pergi ke salah satu universitas jurusan musik dan mulai melacak siapa ibu Denny yang sebenarnya. Especially this one. Money problems are. But then Ternyata si bos sudah bohong tentang semuanya yang dikatakannya, karena faktanya ibunya Denny resmi terdaftar sebagai salah satu dosen musik di universitas tersebut, sehingga itu cukup membuat Denny tenang setelah tahu bahwa ibunya adalah seorang wanita baik-baik. Setibanya mereka di rumah, Victoria diam-diam mengambil kertas not piano milik ibu Denny untuk coba ia mainkan, di mana musik tersebut secara tidak sengaja telah mengembalikan ingatan Denny tentang peristiwa waktu itu, bahwa orang yang telah membunuh ibunya tidak lain dan tidak bukan adalah si bos yang sudah merawatnya selama ini. Sang ibu rupa-rupanya berutang kepada rentenir untuk demi membiayai kehidupan mereka di Amerika Serikat pada waktu itu, yang karena salah satu anak buah si bos cunihin dan mencoba melakukan pelecehan, si ibu pun berupaya menjaga kehormatannya dan malah bernasib tragis ketika si bos menghabisnya dengan begitu keji, termasuk mengambil Denny kecil untuk ia rawat dan dididik layaknya seekor gogong.
Menyadari Denny dan Victoria tidak aman, Denny pun dengan cepat menyuruh mereka berdua untuk berkemas dan pergi. Namun itu semua sudah terlambat ketika si bos mendatangi swalayan tempat Sam biasa belanja dan meminta Simba Kasir untuk memberitahukan di mana alamat tempat tinggalnya. Dengan menyewa puluhan preman, si bos pun berniat untuk menghabisi keluarga baru Denny agar bisa membawa Denny kembali menjadi anjing peliharaannya. Di mana Denny yang menyadari kedatangan mereka pun langsung menyuruh Sam dan Victoria sembunyi di dalam lemari, sementara ia sendiri akan turun dan menghabisi semua preman itu sendirian. Melihat semua premannya tumbang, si bos pun sudah membawa seorang pembunuh ahli yang ia sewa dengan bayaran mahal, di mana pendekar itu pun langsung masuk ke dalam dan akan menghabisi Denny menggunakan golok atau bedog yang biasa dipakai untuk menjitan lauk. Denny pun melompat keluar jendela dan mendarat tepat di salah satu kamar penghuni yang kebetulan sedang mandi, di mana si pendekar yang tak menyerah pun kembali muncul secara mendadak dan langsung melakukan pertarungan tangan kosong yang cukup merusak. Dan ya, Denny berhasil menjatuhkan si pendekar termasuk menendangnya keluar jendela. Sempat berusaha menyelamatkannya, si pendekar pun harus jatuh bebas dan mendarat tepat di atas mobilnya si bos. Melihat semua orang tidak bisa diandalkan, si bos pun turun tangan langsung membawa sebuah pistol, di mana Denny yang terjebak di salah satu kamar pun berhasil mencari jalan keluar, yaitu dengan menggunakan langit-langit yang terbuat dari kayu untuk bisa masuk sampai ke lantai Sam dan Victoria. Setibanya Denny di kamar Sam, si bos ujuk-ujuk muncul menodongkan pistol yang setelah berbicara panjang lebar mengenai hubungan mereka berdua, si bos akhirnya membuang pistol tersebut dan memberikan penawaran kepada Denny untuk kembali lagi menjadi anjing peliharaannya. Dan ya, si bos pun kena prank ketika Denny berpura-pura mau diajak kembali. Tak sudi bagi Denny untuk balik lagi setelah mengetahui bahwa orang yang telah menghabisi ibunya adalah si bos sendiri. Denny pun menghajar si bos habis-habisan yang membuat Sam dan Victoria khawatir akan Denny yang bisa-bisa akan masuk penjara gara-gara membunuh si bos. Sehingga mereka pun berusaha melepaskan tangan Denny dari si bos. Namun bukannya diam dan menyerah saja, si bos terus saja nyerocos memancing emosi Denny agar menghabisinya, sehingga Sam yang jengkel pun mengambil sebuah pot dan mengetuk kepala si bos sampai tak sadarkan diri. Be anything but a dog. You never escape what you are. Now be a dog. Setelah semuanya selesai, Denny dan Sam terlihat berada di jajaran bangku penonton untuk menonton penampilan Victoria memainkan piano, di mana ini akan menjadi awal baru untuk Denny punya kehidupan yang normal tanpa takut akan masa lalu yang mengganggunya lagi. Tamat ending yang cukup menjetlikan.